Halo pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 15 Februari 2025. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi bergumulan dengan seorang pengedar narkoba di dalam sungai. Setelah pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan sarang narkoba ini nekat menceburkan diri ke sungai. Selain menangkap sang pengedar, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Untuk sampai ke sarang narkoba di kawasan Padang Bulan Medan ini, polisi harus melewati jalan sempit di tengah pemukiman padat penduduk. Saat sampai di lokasi penggerebekan, polisi menemukan seorang pria yang tengah tertidur di barak narkoba yang digerebek. Pria berinisial AS tersebut belakangan diketahui merupakan pengedar narkoba jenis sabu. Saat ditangkap, pelaku sempat berupaya kabur dengan menceburkan diri ke sungai yang berada persis di sebelah barak narkoba yang digerebek. Namun, polisi yang tak mau target operasinya kabur juga menceburkan diri ke sungai dan sempat terlibat pergumulan dengan pelaku di dalam sungai. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku dan menyita beberapa paket sabu siap edar yang sempat dibuang pelaku. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan menyebutkan, selain menangkap seorang pengedar, pihaknya juga menangkap seorang pria yang berperan menyewakan alat hisap narkoba kepada para pengguna yang datang ke barak narkoba untuk mengkonsumsi narkoba. Tempat ini digunakan oleh para pengedar dan juga pelaku untuk melakukan transaksi. Terlebihnya para pemakai, di mana tadi di barak yang sudah kita lakukan pembakaran, kita temukan kurang lebih ada puluhan bekas bungkus plastik tempat sabu. Selain itu, pihaknya juga menemukan sejumlah senjata tajam dari sebuah rumah yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas. Agar praktek penyalahgunaan narkoba tidak lagi ditemukan di lokasi penggerebekan, polisi bersama masyarakat setempat membakar seluruh barak narkoba yang ada. Pemirsa, Satlantas Polres Serdang Bedagai bersama BNN, Disub serta Jasara Harja melakukan kegiatan ramcek terhadap angkutan umum di jalan serta melakukan tes urin. Dari kegiatan ini, satu orang supir angkutan umum terindikasi positif metamfetamin dengan langsung dibawa ke kantor BNN untuk tindakan lebih lanjut. Kegiatan ramcek serta tes urin kepada supir angkutan umum dan barang dipimpin langsung Kasat Lantas AKP Fauzal Arrasi bersama tim gabungan. Kegiatan operasi keselamatan Toba 2025 menitik beratkan sejumlah angkutan umum dan barang untuk dilakukan pengecekan kelengkapan kendaraan, dari mulai sabuk pengaman, kelayakan kendaraan, serta kondisi supir saat mengemudi dalam keadaan sehat dan tidak dalam pengaruh obat-obatan atau alkohol dan narkoba. Terdapat 100 kendaraan angkutan umum dan barang dilakukan ramcek yang dipusatkan di Jalinsum Sergai, tepatnya di Desa Sukadamai, Kecamatan Sebamban. Dari hasil tersebut ditemukan satu supir angkutan umum positif metafetamin dan dilakukan tindakan lebih lanjut oleh BNN Sergai. Dari 99 negatif dan satu tespek positif, dan nantinya untuk yang positif kami serahkan dari pihak BNN untuk menindaklanjutinya. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya angkutan umum maupun driver jangan pernah menggunakan narkoba. Sementara salah seorang supir barang Edo yang seharinya mengantar ikan dari tebing tinggi menuju Pematang Siantar menyambut baik adanya kegiatan ramcek dan tes urin bagi supir. Ia berharap pengemudi yang dalam kondisi sehat dapat meminimalisir terjadinya laka lantas yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengendara lainnya. Hasilnya bang? Negatif bang. Gimana bang mengenai tanggapannya mengenai kegiatan ini bang? Positif bang. Positif. Abang supir apa? Supir apa? Supir ini bang, ikan bang. Pemirsa, petugas gabungan Subdit Jatranmas Polda Sumut dan Satreskrim Polrestabes Medan berhasil meringkus komplotan perampok spesialis bongkar rumah yang telah berulang kali beraksi di berbagai provinsi. Tak hanya beroperasi di lintas provinsi, kawanan perampok juga kelas kakap ini juga kerap menggunakan senjata api rakitan setiap kali melancarkan aksinya.
Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan saat petugas Subdit Jatantras Polda Sumut membekuk komplotan perampok spesialis bongkar rumah saat dalam pelariannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Ketujuh kawanan perampok spesialis bongkar rumah ini terakhir kali melancarkan aksinya dengan membongkar rumah mewah di kawasan Cemara Hijau, Desa Sampali, Percucetuan, dan menggasak uang bernilai miliaran rupiah. Aksi serupa juga pernah dilakukan komplotan ini di Siantar sebanyak 2 kali, namun tak berhasil. Ketujuh tersangka berinisial AH, AR, RL, MJA, LFP, dan AW yang merupakan oknum anggota TNI. Selain para tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit senjata api rakitan jenis revolver, 1 unit senjata api berbentuk pulpen, puluhan amunisi, dan 1 gunting pagar. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan, komplotan spesialis bongkar rumah ini merupakan komplotan yang solid dan terkenal licin, namun akhirnya berhasil dibekuk. Kamu dari mana? Tindakan penyelidikan. Dan memang tidak ada sebuah kejahatan yang sempurna. Pasti ada celahnya, pasti ada clue untuk kita melakukan pengungkapan. Dan kemudian tim Spartan ini bisa mengidentifikasi sampai kemudian ini menariknya ketika akan melakukan. Ketika akan melakukan ditindak pidana di tempat yang lain. Karena kelompok ini adalah kelompok yang cukup solid. Tapi banyak yang memang harus kita ungkap lebih dalam. Polisi kini memburu seorang tersangka lagi yang berstatus buron yang diduga merupakan pemasok senjata api rakitan. Senjata api rakitan ini yang dimiliki para pelaku diduga dibeli secara ilegal dari Provinsi Lampung. Sementara itu pemirsa, seorang warga yang sedang memancing ditemukan tidak bernyawa setelah tempat dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Asahan. Pasca menerima laporan adanya warga yang hanyut, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Asahan melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Asahan di Desa Aik Songsongan, Kecamatan Aik Songsongan. Setelah 3 hari pencarian, pada Jumat sore petugas akhirnya menemukan jasad korban bernama Poniman usia 70 tahun, sekitar 2 km dari lokasi pertama kali korban hanyut. Korban dinyatakan hilang sejak Rabu 12 Februari 2025. Korban diduga terpleset dan jatuh ke sungai saat sedang memancing. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kepala Desa Aik Songsongan Edi Saputra mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras melakukan pencarian terhadap warga ini. Ambulans ini 13.42 menit, salah satu warga Desa Aik Songsongan yang hanyut 2 hari yang lalu telah ditemukan oleh tim BPBD Asahan dan juga Basarnas serta seluruh masyarakat Desa Aik Songsongan. Kami atas nama tim yang selama 2 hari melaksanakan pencarian mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak, khusus kepada tim Basarnas dan juga BPBD Asahan. Pemirsa, kerusakan jalan di kawasan Jalan Setia Makmur Sunggal Kanan butuh perbaikan karena menimbulkan banyak kecelakaan pada pengendara. Terlihat di jalan di Setia Makmur Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, mengalami kerusakan jalan yang cukup parah. Sebelumnya, kerusakan jalan hanya berupa lubang-lubang kecil. Seiring berjalannya waktu menjadi lubang besar. Kondisi jalan yang belum diperbaiki itu tentunya sangat membahayakan para pengendara roda 2 maupun roda 4. Kondisi jalan ini terus dikeluhkan oleh warga sekitar, terutama pada saat musim hujan. Seringkali aktivitas warga diperlambat. Para pengendara terpaksa berhenti terlebih dahulu jika ada mobil yang melintas dari arah yang berlawanan. Salah seorang pengendara sepeda motor, Karnanto, mengatakan lubang yang digenangi air menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan tak jarang terjatuh saat berkendara. Warga dituntut ekstra hati-hati jika melewati kawasan tersebut. Ginilah, tengok sendirilah kerusakannya. Ya banyak juga menyebabkan kecelakaan. Monggok kereta, mobil, kalau udah musim hujan sini dalamnya 0,5 meter. Cepat-cepat diperbaikilah. Yang nggak terjadi, yang jangan lagi kita inginkan apa yang terjadi kan. Masa udah merdeka pun jalan seperti ini terus. Pajak dibayar. Jalan nggak pernah dibetuli. Ini udah ada ini setahun ini. Ini gara-gara ini pun sebagian warga paret sumbat. Ya, parit sumbat. Tempat mengalirnya pun nggak ada. Salah seorang mama Angga mengatakan kerusakan jalan juga berpengaruh pada
penghasilan pedagang karena jalan yang rusak sehingga membeli enggan untuk berbelanja, terutama saat hujan jalan digenangi air dan lumpur. Berdampak kayak berdampak sekalipun, orang malas berhenti. Satu, banjir terus, kalau hujan banjir. Malas belanja, malas singgah. Paling 500.000. Biasa kalau nggak banjir lumayan lah. Ini kalau lagi banjir kan pada orang malas singgah gitu. Harapannya supaya jalan ini bagus, dibaiki, supaya jangan banjir-banjir lagi, supaya orang pun mau berhenti membeli, kami punya semua. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Pahai-Jaya dan Sarula pada akhir Desember lalu, tidak sedikit lahan pertanian warga yang mengalami kerusakan hingga tidak dapat digunakan lagi. Untuk menangani dampak bencana tersebut, Pemkab Taput tidak dapat melakukannya sendiri. Diperlukan kolaborasi antara lintas pemerintahan provinsi dan pusat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di luar Pahai. Demikian kondisi terkini di sejumlah lokasi di Kecamatan Pahai Culu dan Sarula pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir Desember lalu. Mitigasi dan penanganan pasca banjir terus dilakukan dan menjadi langkah penting yang dilakukan agar dampak buruk bisa diminimalkan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Taput, pasca bencana telah menimbulkan kerusakan sekitar 200 hektar lahan pertanian dan lahan perkebunan milik warga yang terendam lumpur dan kerusakan pada sejumlah infrastruktur jalan dan saluran irigasi dan lahan tanaman padi milik warga gagal panen akibat banjir bandang yang terjadi pada 29 Desember lalu. Selain telah menimbulkan kerusakan yang cukup parah, ratusan hektar areal pertanian dan perkebunan warga, sejumlah titik tebing sungai Aik Sarula mengalami kerusakan dan tertimbun ribuan tong kubik kayu dan material tanah tercampur dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh warga. Untuk membantu warga, Camat Pahai-Jaya Redianto Sinaga mengatakan Pemkab Taput dan Uspika Kecamatan dengan peralatan yang ada dan mengerahkan relawan TNI, Polri dan berbagai elemen yang untuk membantu proses pembersihan lumpur. Hingga saat ini alat berat milik Dinas PUPR Taput masih bekerja di lapangan dan melakukan pembersihan dan normalisasi Aik Sarula serta rekondisi areal persawahan warga yang mengalami kerusakan sekitar 160 hektar lebih. Melalui kolaborasi bersama BPBD, Babinsa, serta instansi terkait dalam melakukan pemulihan dan dukungan dari pemerintah pusat untuk proses pembersihan lumpur, sisa banjir membutuhkan waktu yang tak sedikit serta pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat lebih optimal dalam pemulihan dan rekonstruksi di Kecamatan Pahai-Jaya dan Sarula pasca bencana. Setidaknya masyarakat yang di Sarula di 6 desa dan 1 kelurahan itu membutuhkan bantuan untuk revitalisasi lahan pertanian karena sampai saat ini lahan tersebut masih belum bisa kita lakukan penanaman kembali akibat hancur total dengan material-material yang telah ada. Dimohonkan juga untuk pembangunan bendungan yang ada di Aik Sarula serta pembangunan untuk penahan tanah di area pemukiman yang ada di daerah aliran sungai. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan bersama, sinergitas baik dari pusat, provinsi, dan juga pemerintah Kabupaten Utara. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui program tanam jagung 1 juta hektar, kelompok tani Saroha kembali perluas lahan reklamasi bekas tambang emas ilegal untuk tanaman jagung dengan metode metamosa. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi Palo saat menghadiri acara program penanaman jagung 1 juta hektar di lokasi bekas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini merupakan komitmen institusi Polri dalam mendukung swasembada pangan nasional sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kapolres Mandailing Natal juga mengapresiasi dan inovasi yang dilakukan kelompok TNI Saroha dan anggota penyuluh pertanian lapangan Dinas Pertanian Mandailing Natal
untuk kembali menghijaukan reklamasi bekas aktivitas tambang emas ilegal secara bertahap. Dengan kegiatan tanam jagung 1 juta hektar ini dapat kembali seperti semula menjadi hijau dan produktif, sekaligus dapat meningkatkan produksi jagung dan capaian target dalam mengantaskan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Tanaman jagung yang pertama di lokasi reklamasi sudah kita laksanakan di bulan kemarin, di bulan 1, dan ini masuk hari ke-22, di mana saya lihat sekaligus monitor tadi pertumbuhannya sangat baik dari 500 meter persegi. Kita coba kembali penanaman jagung lanjutan dengan metode yang sedikit berbeda tadi, karena disampaikan oleh PPL dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, adanya sedikit erosi, sehingga metode apa tadi MOSA pakai teori yang berbeda. Kita coba penanaman kembali hari ini. Penanaman jagung 1 juta hektar lanjutan di bekas lokasi tambang emas legal kali ini seluas 0,5 hektar. Selanjutnya akan terus dilakukan reklamasi untuk dijadikan tanaman hortikultura lainnya. Pemirsa, petani di Kabupaten Padang Lawas saat ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Untuk memenuhi kebutuhan pemupukan tanaman, petani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi walaupun harganya cukup mahal agar tidak gagal panen. Petani padi yang berada di Kabupaten Padang Lawas saat ini kesulitan untuk bisa memperoleh pupuk bersubsidi. Untuk mendapatkan pupuk, waktunya selalu tidak tepat dan jumlah yang diperoleh jauh kurang dari yang dibutuhkan petani. Agar tidak gagal panen, para petani terpaksa harus menambah kos dengan cara membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang mahal. Muhammad Zain mengatakan, selama periode menanam padi tahun ini, para petani cuma mendapatkan pupuk bersubsidi 1 kali dan setiap petani hanya sekitar 25 kg. Sedangkan kebutuhan dari mulai penanaman hingga panen petani paling sedikit sekitar 150 kg. Muhammad Zain berharap pada perhatian pemerintah untuk membantu para petani dalam upaya mendukung ketahanan pangan sehingga petani berhasil dan sejahtera. Memang ada waktu itu, tapi sejumlah sekitar 1 ton lah kira-kira. Berapa kelompok taninya itu kan banyak, Pak. Nah, jadi kalau dibagi rata kira-kira perminan 1,5 sak lah, yaitu 1,5 sak lah per orang. Maksimal harus adanya itu 3 sak lah, Pak. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai transaksi pelaku UMKM selama mengikuti pameran internasional Handicraft Trade Fair 2025 di Balai Sidang Senayan, Jakarta mencapai 114,42 juta. Pemirsa, pemerintah kembali menggulirkan inisiatif segar untuk membentuk generasi Indonesia yang hebat melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan tujuan memperkuat pendidikan karakter di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Program atau gerakan anak Indonesia hebat bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui kebiasaan positif yang dapat membantu mereka berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Bukan hanya siswa, tetapi guru juga memiliki peran penting dalam memahami dan membimbing siswa agar dapat menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bangun pagi, beribadah sesuai keyakinan masing-masing, berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga tidur cepat. Program ini bertujuan untuk membantu siswa menjadi individu yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat perlu diterapkan oleh siswa dengan dukungan orang tua dan guru agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan kebiasaan ini, siswa dapat merasakan berbagai manfaat yang membantu mereka berkembang secara positif, baik dalam akademik maupun kehidupan sehari-hari. Sudah kami lakukan untuk pembiasaan 7 anak Indonesia hebat, anak hebat Indonesia ya, anak hebat Indonesia itu kita sudah mensosialisasikan terlebih dahulu dengan orang tua, memanggil orang tua untuk secara bersama-sama. Nanti orang tua tuh harus bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi ada jurnal yang harus dikerjakan anak untuk setiap harinya, dan jurnal itu diketahui oleh orang tua. Kegiatan apa yang dilakukan anak di rumah, kemudian untuk selanjutnya anak
mengembalikan jurnal kepada wali kelas untuk selanjutnya wali kelas itu memeriksa apakah memang 7 kebiasaan anak hebat Indonesia ini sudah dilakukan oleh peserta didik UPT SMP Negeri 1 Medan. Pemirsa, kantin kejujuran merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membentuk karakter anak. Keberadaan kantin kejujuran dapat membantu peserta didik dalam membentuk karakter yang baik, memperbaiki perilaku, dan memperluas pemahaman. Seperti kantin kejujuran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Medan, keberadaan kantin kejujuran ini tidak ditunggu oleh penjual kantin. Jadi ketika membeli sesuatu tinggal menaruh uang di kotak yang sudah disediakan. Pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang tertera, dan ketika membayar dan membutuhkan kembalian, siswa harus mengambil kembalian sesuai dengan jumlah belanja yang dibelinya. Dengan adanya kantin kejujuran ini melatih siswa untuk jujur. Iya, kantin kejujuran ini memang kita upayakan supaya anak-anak dapat membeli sendiri, membayar sendiri, dan untuk kejujuran mereka masing-masing. Jadi memang mereka datang ke sini selain baca buku, mereka juga tidak perlu ke kantin mengejar waktu, tapi mereka bisa untuk jajan di sini seperti itu. Banyak ada makanan, ada snack-snack ya. Kita menyediakan snack sama minuman-minuman, pulpen juga kalau mereka memang alat-alat tulis lah terutama. Ya, untuk anak-anak sekolahnya juga mereka antusias sekali gitu ya, karena memang selain baca buku, mereka juga bisa berbelanja sendiri, membayar sendiri, mengambil kembalian sendiri. Selain kantin kejujuran di Sekolah SMP Negeri 1 Medan ini juga terdapat lemari kejujuran, di mana lemari ini berfungsi sebagai tempat meletakkan barang-barang yang tinggal atau tercecer di kawasan sekolah tersebut. Siswa yang merasa kehilangan barang dapat menghubungi pihak terkait untuk mengambil barang yang tercecer tersebut di lemari kejujuran. Dengan pengawasan oleh guru bimbingan dan konseling, guru-guru mata pelajaran, dan tenaga pendidik lainnya. Keberadaan lemari kejujuran ini juga dapat mengembangkan karakter, memperbaiki perilaku, dan memperluas pemahaman arti kejujuran. Jujur ini adalah membuat kita lebih jangan ceroboh, jangan ada yang ketinggalan, dan manfaatnya itu ke orang yang merasa kehilangan bisa langsung ke lemari kejujuran melihat barangnya ada di dalam atau tidak, dan ini membantu kita untuk meningkatkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi kurikulum Merdeka, kantin dan lemari kejujuran memiliki peranan penting dalam memfasilitasi kesejahteraan dan mengembangkan peserta didik dengan nilai-nilai kejujuran yang baik. Pemirsa, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Medan melakukan makan sehat setiap hari Jumat dengan tujuan agar tubuh tetap sehat dan tidak gampang terserang penyakit, membuat siswa dapat mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Makan sehat bagi para pelajar SMP Negeri 1 Medan sudah dilakukan sejak lama dan disambut baik oleh siswa dan orang tua murid. Makan sehat yang dibawa para siswa tersebut ditentukan jenisnya, yakni harus terdiri dari nasi, sayur, lauk, buah, dan susu, sehingga memenuhi keseimbangan unsur 4 sehat 5 sempurna. Makan sehat ini sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah dan diharapkan mampu menjadi kebiasaan bagi siswa sehingga dapat menjaga kesejahteraan agar selalu sehat dan bugar. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Lisnawati Susman SHMM mengatakan, selain makan sehat, siswa juga diajak untuk mengikuti senam secara bersama agar membuat kondisi tubuh tetap bugar. Kepala sekolah menyampaikan makan sehat yang dibawa murid ke sekolah pada umumnya diolah oleh orang tua murid di rumah sehingga terbebas dari aneka zat yang dapat mengganggu kesehatan. Kepala sekolah berharap dengan adanya makan sehat yang dilakukan di lingkungan sekolah ini, seluruh siswa dan siswi memahami betapa pentingnya makan sehat bagi tubuh. Kepada orang tua murid, kepala sekolah juga menghimbau agar makan sehat ini dapat dilakukan di tengah keluarga agar anak sehat dan siap menuju generasi emas 2045. Pemirsa, program makan bergizi gratis sudah mulai diuji coba sejak Januari lalu. Sejumlah sekolah di Sumatera Utara sudah menjalankan program secara bertahap.
Sekolah yang belum mendapatkan program makanan bergizi gratis tetap berinovasi dengan mengajak anak didiknya membawa bekal makanan sehat dari rumah. Terbukti, berikut tanggapan siswa dan guru terkait program makanan bergizi di sekolah. Adanya program ini, kami bisa menikmati nikmatnya makan bersama dengan teman. Jadi kami kalau bawa bekal itu kan makanan 4 sehat 5 sempurna tuh. Jadi kami bisa menghemat uang jajan dan gak beli makanan instan gitu. Lebih suka makan bergizi di sekolah. Kami makan tukar-tukaran makanan gitu. Senang karena kita di sekolah bisa menikmati makanan dari pemerintah juga gitu. Gizinya bisa membuat kita sehat dan nggak terus makan instan kayak mie gitu, nugget gitu. Momen berbaginya Dan berbagi. Programnya semoga program ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga programnya juga tidak sebentar dan bisa lama. Kami sangat mendukung program pemerintah dengan makan gratis, mengadakan program makan gratis. Itu dengan menunya yang nasi, ada ikan, sayur, buah, dan susu. Ini dengan mengurangi anak-anak untuk makan cepat saji di lingkungan sekolah kita. Harapan saya ada dan harapan kami selaku siswa dan guru staf UPT SMP Negeri 1 ini sangat mendukung dengan sangat semoga program ini terus berjalan seperti harapan kita semuanya. Terima kasih buat pemerintah dan Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 566 puskesmas dari total 619 yang ada di Sumatera Utara siap melayani masyarakat dalam program pemeriksaan kesehatan gratis di Sumatera Utara. Program pemeriksaan kesehatan gratis PKG dari Kementerian Kesehatan siap melayani masyarakat untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Selain itu juga melalui program PKG ini, masyarakat dapat mengantisipasi ataupun upaya pencegahan komplikasi bagi kesehatan tubuh, sekaligus menjadi rujukan untuk menjalani gaya hidup sehat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Faisal mengatakan sebanyak 91% puskesmas di Sumatera Utara siap melayani masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan gratis ini dibagi dalam 6 kategori berdasarkan usia, melalui pendaftaran dilakukan di aplikasi Satu Sehat ataupun langsung datang ke puskesmas dengan membawa kartu tanda penduduk. Pada pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan pembatasan dengan target 30 orang dalam sehari. Hal ini dilakukan agar pelayanan kesehatan bagi pasien umum lainnya tidak terganggu. Terkait sejumlah puskesmas yang kurang optimal dalam mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis, diakibatkan persoalan keterbatasan sarana prasarana di kawasan daerah terpencil, maka pemerintah melakukan upaya perbaikan. Program kesehatan gratis dimanfaatkan bagi masyarakat yang berulang tahun. Ini pemerintah terus meneruskan inovasi dalam meningkatkan pelayanan termasuk memanfaatkan digitalitas dan memfasilitasi sarana pendukung. Pemirsa, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam UMKM Debat Universitas HKBP Nomensen Medan menggelar penyuluhan hukum kepada pelajar SMA RK Deli Murdi di Diski Jalan Binjai Deli Serdang. Kegiatan ini disambut antusias ratusan pelajar di SMA tersebut. Kegiatan menghadirkan pemateri dari mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan, diantaranya Petra Siagian, Tiara Siahaan, Mika Tambunan, dan Fauzi Sinaga, dengan berperan dan beberapa materi penyuluhan hukum yang disampaikan. 4 diantaranya adalah terkait pemahaman hukum, bahaya judi online, perilaku kejahatan bullying, serta dampak buruk pergaulan bebas dan narkoba. Ketua Panitia Pelaksana Yoel RB Siahaan dari mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan menjelaskan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menjalankan Tridharma Bakti Universitas, salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Dengan tersenggaranya kegiatan ini, maka para pelajar dapat memiliki karakter pembangunan positif
di lingkungan masyarakat, sehingga sebagai generasi bangsa diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Landasan kami membuat ini agar kami bisa mengabdikan atau menunjukkan tridharma perguruan tinggi tentunya yaitu pengabdian masyarakat. Nah, tujuan harapan kami terhadap kegiatan ini yang pastinya kami mengharapkan siswa-siswa yang tergabung dalam acara kami ini mereka mampu membangun karakter positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat, di mana mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mereka harus mampu membawa perubahan bagi generasi bangsa maupun di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Nah, harapan kami ke depannya ketika kami sudah membuat ini, kami mengharapkan siswa itu mampu menerapkannya. Dan kedua, ada harapan kami kepada pihak pemerintah, yang dimana kepada seluruh lembaga maupun aparat penegak hukum, kami menginginkan bahwasannya lembaga penegak hukum ini mau bersosialisasi bersama kami, menjadikan kami sebagai seorang mahasiswa mau bekerja sama satu sama lain untuk membuat terkait penyuluhan hukum ini. Agar apa? Agar setiap mahasiswa-siswa maupun generasi penerus bangsa dapat memahami apa itu hukum, menjadi landasan dasar mereka untuk melaksanakan di lingkungan masyarakat sehingga mereka tidak namanya buta hukum. Dekan Universitas HKBP Nomensen Dr. Jan Pantar Simamora menyambut baik serta mengapresiasi kegiatan positif yang diselenggarakan oleh para mahasiswanya. Menurutnya kegiatan ini harus didukung karena tantangan di zaman sekarang ini harus memiliki pemahaman yang lebih baik, khususnya mengenai pendidikan. Dikatakan Dr. Japantar kegiatan ini terdapat pendidikan karakter, sehingga mereka diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, melainkan juga dapat bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat luas. Tentunya kita sangat mendukung kegiatan ini karena bagi kita salah satu tantangan terbesar generasi muda ini adalah membangun pemahaman yang lebih baik, khususnya mengenai pendidikan tentunya, yang di dalamnya tentu kita harapkan dapat membangun karakter juga bagi masa depan mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri. Upaya mahasiswa kita yang ingin berkontribusi bagi masa depan generasi muda ini, mereka mencoba untuk mengaplikasikan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang punya kreativitas, yang punya daya juang, dan saya kira punya semangat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 16 Februari 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara berlaku Minggu 16 Februari 2025. Dini hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Labuhan Batu, dan Padang Lawas Utara. Pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu, serta Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Serta untuk malam hari berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Suhu udara berkisar 14-33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 68-98%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 3-8 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 14 Februari 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah sebagian besar wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI Media, pemersatu bangsa. Sampai jumpa.